Cintamu yang tidak pernah berubah Tuhan. Walaupun harus jalan-jalan sunyi kami lalui, jalan-jalan yang kelam kami lalui, tetapi Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam janji-Mu lah kemenangan kami Tuhan. Maka pagi hari ini kami akan mendengar kembali janji-Mu, mendengar kembali Tuhan kemenangan-kemenangan yang akan Kau berikan bagi hidup kami. Haleluya.
siap untuk menerima didikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan pagi hari ini. Tuhan begitu baik kembali lagi memberikan kita kesempatan lagi untuk ada di rumah Tuhan. Kita menikmati Tuhan, memuji Tuhan. Dan bagi mereka yang ada di rumah, kita sama-sama juga menikmati Tuhan. Puji Tuhan. Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap setia. Janji Tuhan itu adalah murni adanya, dan Dia mau supaya kehidupan kita menikmati janjinya. Puji Tuhan. Saya pakai ini jadi berombong saudara, jadi tidak terlalu jelas. Terpujilah nama Tuhan. Kalau di luar sana kita mendengar banyak berita, ya, banyak cerita tentang corona ini. Hari ini mari kita lihat tentang janji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita kembali membaca beberapa ayat dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, 1 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Ya, ada berapa ayat yang kita akan baca? 1 Timotius 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Harusnya kita membaca satu pasal dalam pasal yang pertama, tapi mari kita membaca di beberapa ayat. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita berdiri semua membaca firman Tuhan. Secara bergantian kita akan baca ayat ini. Saya akan baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu semua akan membaca ayat yang keempat, dan sampai ayat yang keenam secara bergantian. Dengan satu tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Ini perkataan dari Paulus kepada Timotius. Mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain yang hanya menghasilkan seolah belaka dan bukan arti keselamatan yang diberikan Allah dalam firman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Terpujilah Tuhan, silakan duduk. Ada kalimat di ayat yang keempat, supaya tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman, ya, supaya tertib. Nah, saudara, saya akan membawa kita kepada tingkat-tingkat iman yang berikutnya. Kembali kita akan belajar tentang tingkat-tingkat iman. Tingkat iman yang berikut adalah iman yang tulus ikhlas. Di ayat yang ke-5, ya, ayat yang ke-5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang murni,
dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi tingkat iman yang berikut adalah iman yang tulus ikhlas. Apa itu iman yang tulus ikhlas ini, saudara? Dalam terjemahan lain, kata nasihat di bagian yang pertama, tujuan nasihat itu ialah, terjemahan lain memberikan kata nasihat di situ mengandung arti mandat, perintah, memerintahkan. Jadi bukan hanya sekedar nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, murid yang dikasihinya, tetapi ini merupakan satu perintah, satu mandat yang harus dilakukan oleh Timotius. Jadi bukan hanya sekedar ketika kita menasihati orang, ya, memberikan nasihat-nasihat, memberikan pengarahan, tetapi mengandung perintah. Nah, perintah harus dilakukan, ya, saudara. Dalam satu tema besar dari suratan ini, dalam kitab Timotius 1 dan 2 Timotius, itu merupakan surat-surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius dan kepada Titus. Jadi tema besar sebenarnya dalam kitab ini menceritakan tentang pengajaran yang akan disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang menyampaikan kebenaran, dan menceritakan tentang kesalehan, bagaimana orang-orang harus berjalan sesuai dengan pengajaran yang disampaikan. Nah, saudara, tujuan Paulus menulis surat ini dengan maksud menasihatkan Timotius tentang kehidupan pribadi dan pelayanannya, lalu mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil, standar firman Allah yang kudus, yang dari kecemaran pengajaran sesat atau pengajaran palsu. Jadi satu dorongan untuk supaya Timotius ini mempertahankan kemurnian iman. Lalu tujuan yang berikut adalah untuk memberikan pengarahan kepada Timotius mengenai berbagai macam urusan dan persoalan dalam pelayanan di dalam jemaat Efesus. Salah satu tujuan utama yang sebenarnya yang ditekankan oleh Paulus kepada murid yang dikasihinya ini adalah untuk membawa Timotius berjuang mempertahankan iman yang sejati dan membuktikan tentang pengajaran-pengajaran yang palsu, yang melemahkan kuasa dari Injil yang menyelamatkan itu. Saudara akan baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. Mungkin slide berikutnya. Jadi salah satu tujuan utama yang ditekankan Paulus melalui kehidupan Timotius ini adalah membawa Timotius untuk berjuang mempertahankan iman yang sejati. Lalu kenapa hal ini harus disampaikan kepada Timotius, dan bukan hanya kepada Timotius, tapi surat ini ditujukan kepada setiap mereka yang ada di dalam jalan Tuhan, jalan mengikut Tuhan, jalan kepada mereka yang menaruh iman kepada Juru Selamat yang kita tahu adalah Yesus Kristus, yang Dia katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku akan memperoleh kehidupan." Jadi hanya iman kepada Yesus yang akan membawa kita kepada kehidupan, kepada keselamatan. Saudara, tetapi dalam perjalanan kehidupan iman Kristen, iman kepada Yesus, Paulus mau sampaikan kepada Timotius, kepada kita semua, bahwa ada begitu banyak rintangan di dalam perjalanan iman. Di dalam Kisah Para Rasul, jauh sebelum dia menuliskan surat ini kepada Timotius, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu." Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-30,
Jadi jauh dari Paulus menyampaikan surat ini kepada Timotius, dia sudah menyampaikan kepada para rasul, pada para pengikut Tuhan, bahwa ada serigala-serigala yang ganas. Di dalam Matius 7 ayat 15, Yesus berkata, perkataan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Jadi bukan hanya yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi juga menjadi perkataan Yesus, bahwa dia sudah mengatakan jauh sebelumnya supaya umat Tuhan, pengikut Tuhan, menjadi pengikut yang harus waspada, harus berhati-hati kepada nabi-nabi palsu, kepada mereka yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ada banyak yang akan merusak iman pengikut Yesus. Kita sudah melihat tentang tingkat-tingkat iman. Dan kali ini kita akan melihat tentang iman yang tulus ikhlas. Kenapa Paulus mau menekankan, mau memberitahukan kepada Timotius, kepada kita, supaya jangan sampai dalam karya penyelamatan yang Yesus sudah lakukan, justru kita menjadi orang-orang yang hanya terpaku kepada satu pengajaran. Di ayat yang kita sudah baca, di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, jangan sampai kita ada di dalam kehidupan yang hanya mendengar cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang tidak mendatangkan manfaat, cerita-cerita yang memberikan pengajaran tentang hal-hal yang tidak mengarahkan kita tentang mengenal Yesus, mengenal apa yang menjadi kehendak Yesus dalam kehidupan kita mengikutnya. Kita hanya tahu bahwa ketika saya ikut Yesus, berarti Yesus memberkati saya. Kalau saya ikut Yesus, berarti Yesus menyelesaikan persoalan saya. Kalau saya ikut Yesus, Dia akan membawa saya dengan berkelimpahan berkat-berkat jasmani. Bukan seperti itu yang Paulus ingin bawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Tapi dia mau membawa kita menjadi orang-orang, di ayat yang kelima, tujuan nasihat, tujuan perintah yang dari apa yang sudah diajarkan kepada Timotius adalah supaya kasih yang timbul dari hati yang suci. Lalu berikutnya, hati nurani yang murni. Tapi saya mau bawa kepada iman yang tulus ikhlas ini, supaya iman kita bukan sekedar iman yang melihat, walaupun belum melihat tetapi percaya. Tapi iman yang tulus ikhlas ini ada sesuatu yang lebih membawa kita untuk seperti apa kita ada di dalam perjalanan ikut Tuhan. Nah, saudara, dengan hal ini dibutuhkan bagi pengikut Tuhan untuk benar-benar lebih berhati-hati dalam hal apa? Dalam setiap pengajaran-pengajaran, dalam setiap berita yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, apa yang membawa kehidupan kita. Kita merindukan setiap kali kita mendengar firman, kita ada sesuatu yang kita mau tahu tentang pribadi Yesus, tentang apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengikut Tuhan dan meminta hal-hal yang seperti yang saya sudah sampaikan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, apa yang dimaksud dari iman yang tulus ikhlas? Iman yang tulus ikhlas, kata arti tulus ikhlas dalam terjemahan asli memberikan beberapa pengertian di sana. Yaitu yang pertama, arti tulus ikhlas adalah tulus. Tulus di sini artinya tidak dibuat-buat. Jadi kehidupan orang yang mengikut Tuhan itu punya ketulusan
tidak dibuat-buat. Ada satu cerita dalam Yohanes 12 ayat 3. Cerita tentang seorang Maria, saudara Lazarus, kalau Bapak Ibu baca di sana, datang membawa minyak narwastu yang mahal. Lalu dia datang dan meminyaki kaki Yesus. Setelah dia meminyaki kaki Yesus, dia menyekanya dengan rambutnya. Hal ini dilakukan Maria adalah menunjukkan kepada kita ketulusannya. Sampai di dalam cerita itu mengatakan, murid Yesus berkata, kenapa engkau membuang-buang seperti membuang sesuatu, padahal itu bisa digunakan untuk yang lebih berharga. Kita baca saja ya, supaya tidak salah dalam kita mengartikan ini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lalu dikatakan, mengapa ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang yang miskin selain ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi menceritakan tentang satu ketulusan yang dikerjakan oleh Maria. Minyak narwastu. Minyak narwastu merupakan salah satu rempah yang berharga yang disebut dalam Alkitab. Tanaman ini hanya tumbuh, dikatakan kalau saya membaca itu tumbuh di India Utara, dan itu merupakan sesuatu yang memberikan keharuman yang luar biasa. Lalu harusnya seperti yang Yudas tadi katakan, bahwa bisa didapati lebih yang berharga. Tapi apa yang dikerjakan oleh Maria adalah sesuatu yang tulus, yang tidak dibuat-buat, yang tidak dianggap supaya orang melihatnya, tidak, tetapi ketulusannya dibuktikan membawa sesuatu yang paling berharga. Dan kalau kita membaca, setelah dia meminyaki kaki Yesus, dia menyekanya dengan rambutnya. Tindakan waktu dia, membayangkan waktu dia mengolesi kaki Yesus dengan minyak, bukan berarti dalam posisi berdiri, kakinya dia dalam posisinya berdiri, tapi ada sesuatu yang tindakan yang dia lakukan, pasti dia berlutut, memposisikan dirinya di bawah, lalu mulai menyekat kaki Yesus. Setelah itu rambut pun dibuat untuk menyekah kakinya Yesus. Satu tindakan bukan hanya tahu membawa, tetapi ada tindakan lebih yang dia lakukan. Hidup anak-anak Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, harusnya bukan sekedar dari rumah kita bawa diri kita, ini hidup saya Tuhan, tetapi harus ada sesuatu yang lebih yang harusnya kita bawa kepada Tuhan, dari hati yang tulus saat kita memuji Dia. Banyak orang salah dalam membawa hidupnya kepada Tuhan, membangun hidupnya kepada Tuhan. Orang berpikir, saya mau datang ke gereja untuk menerima berkat secara jasmani, saya datang ke rumah Tuhan untuk supaya saya disembuhkan. Tapi berbeda dengan Maria, dia bawa sesuatu dari yang berharga dalam hidup. Waktu dia datang, dia melakukan sesuatu yang paling berharga lagi, tunduk kepada Tuhan.
ikhlas ini masih mengandung arti dari kata yang pertama, saudara, itu tidak munafik. Gak enak ya? Tidak munafik. Saya kalau lihat hal ini rasanya gak enak buat saya, saudara. Tuhan, ampuni saya. Tidak munafik di sini menunjukkan tentang perilaku. Ada kata beludak, ya, itu mungkin bisa dihapus. Ternyata ada satu kata di Matius, jadi saya akhirnya ketulis di situ. Tentang tidak munafik, itu menunjukkan kepada perilaku. Orang munafik adalah orang yang suka berpura-pura, ya. Ia tidak menampilkan dirinya sendiri apa adanya, tetapi malah menyamarkan dirinya sebagai orang lain. Allah memang membenci kemunafikan, namun mengasihi orang-orang berdosa, ya. Dalam seluruh kitab Injil dicatat bahwa Yesus senantiasa berbicara kepada orang-orang berdosa dengan sikap penuh simpati, dengan kebaikan, dengan pengampunan. Sebaliknya, kepada pemimpin-pemimpin agama, ya, mereka yang tahu firman, dia mengecam mereka dengan berkata, dengan memberikan perkataan-perkataan yang keras. Bahkan Yesus menyebut mereka ini kaum yang munafik, kaum yang memberikan pengajaran-pengajaran dengan sebutan pemimpin-pemimpin buta, kuburan yang dilabur putih, dan ular beludak. Beludak di sini. Matius 23 ayat 24 sampai ayat 27 sampai ayat 33. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minummu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dan ayat 27 dan 33 saudara akan baca sekarang. Jadi kepada mereka, orang-orang yang dilihat, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang menjadikan dirinya pengikut Tuhan, orang-orang yang sering menyampaikan kebenaran, tetapi justru mereka disebut orang-orang munafik. Sebenarnya orang yang paling munafik adalah orang yang tidak mau datang kepada Yesus dan melihat bagaimana kehidupan perjalanan mengikut Yesus. Saudara, di neraka penuh dengan kemunafikan, ya. Jadi jika seorang tidak suka kemunafikan, maka ia harus memastikan bahwa ia tidak sedang menuju kepada neraka. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan jadikan diri kita seperti ini. Iman yang tulus ikhlas adalah iman yang tidak munafik. Iman yang tidak munafik. Adalah kita yang membawa hidup kita, tapi perilaku hidup kita adalah perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia bukan membawa pengajaran kita tentang kehidupan mengikut Tuhan itu penuh dengan kelimpahan di sana, tapi dia membawa kehidupan perjalanan iman kita, iman yang tulus ikhlas, iman yang terus menjaga diri kita tidak
Tapi perhatikan bahwa Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang melihat sejauh mana kita melakukan firman-Nya. Lalu bagian yang berikut, iman yang tulus ikhlas seperti apa? Adalah iman yang tidak berpura-pura. Tidak berpura-pura ini dalam artian tentang suara, perkataan. Jadi menunjuk kepada perkataan, berbicara dan bertindak. Jadi bukan hanya tidak berpura-pura ini dalam hal yang berbeda, tapi ini lebih menunjuk kepada suara yang disuarakan. Ada perkataan yang dikeluarkan dan ada tindakan di dalamnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan Lukas 19 ayat yang ke-8, cerita tentang Sakius. Ini saudara pasti sudah sering dengar dan sudah pernah saya singgung. Ayat yang ke-8 Lukas 19. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi ada suara, ada perkataan yang disampaikan oleh Sakius, yang dikatakan oleh para orang Farisi, orang-orang Saduki, para orang-orang yang terhormat dalam bait Allah. Kenapa Yesus mau menumpang kepada orang berdosa? Yesus datang mencari orang berdosa. Lalu apa yang dilakukan oleh Sakius? Tuhan, setengah dari apa yang ku miliki, jika ada sesuatu yang kuperas, kata dalam pekerjaannya, akan ku kembalikan kepada orang dengan 4 kali lipat. Jadi apa yang menjadi tindakan dari Sakius? Dia bukan hanya mau mengeluarkan perkataannya, tetapi ada tindakan yang mau dia lakukan. Tidak ada di dalam kepura-puraan. Suaranya, perkataannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu di ayat berikut, di ayat yang ke-6, ada kesukaan yang dialami oleh Sakius. Ketika Yesus berkata, aku akan menumpang di rumahmu, aku akan datang ke rumahmu. Ada sesuatu yang dia alami. Saudara, ketika kita berkata-kata dalam hal yang benar, bertindak dalam hal yang benar, maka ada sesuatu yang mendorong dalam hidup kita. Ada kekuatan, ada sukacita yang bukan diberikan oleh siapa, tapi itu diberikan oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah saudara, Kolose 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak berpura-pura adalah menyangkut kehidupan perkataan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Jangan hambar, jangan hanya sia-sia, tapi setiap perkataan kita kiranya itu senantiasa penuh dengan kasih. Saudara, mari berhentilah berpura-pura. Berhentilah menjadi orang yang munafik. Berhentilah berkata-kata yang hambar, yang sia-sia. Bagaimana kita memperoleh iman yang tulus ikhlas? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang Tuhan berikan saya satu tingkat iman lagi kepadamu, iman yang tulus ikhlas. Yesaya 36 ayat 27. Bagaimana kita memperoleh iman yang tulus ikhlas? Yesaya 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu,
dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bagaimana kita memperoleh iman yang tulus ikhlas? Yaitu membiarkan Roh Kudus berdiam, berkemah di dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus itu tinggal dan mengajar dan memberitahukan segala ketetapan peraturan yang membawa kita kepada iman yang tulus ikhlas itu. Jangan menjadikan kita orang-orang yang terus berjalan kepada kemunafikan. Jangan membawa kita menjadikan orang-orang yang ikut Tuhan dalam kepura-puraan. Kita hanya menjadi orang-orang yang terlihat baik, tetapi dalam perbuatan kita tidak memunculkan iman yang tulus ikhlas itu. Melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan tulus ikhlas. Waktu kita berkorban, memberi, lakukan itu dengan tulus ikhlas. Haleluya. Waktu kita sedang memuji Tuhan, memainkan musik, atau melakukan kegiatan-kegiatan kita, lakukan dengan iman yang tulus ikhlas. Karena Dia, Tuhan, memperhatikan kita. Saudara, Paulus tahu bahwa di depan terlalu banyak keadaan yang sulit, dan itu akan merusakkan kehidupan iman tulus ikhlas dari Timotius. Dia berkata di ayat-ayat yang kita baca, ternyata ada banyak pengikut Tuhan yang tidak akan sampai pada tujuan. Di ayat yang ke-6 kita kembali ke 1 Timotius yang kita baca tadi. Di 1 Timotius, ya, 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ada banyak orang akan gagal ke sana, sebab iman yang tulus ikhlas ternyata tidak dimiliki. Kenapa? Karena lebih percaya kepada omongan-omongan yang kosong, kepada pengajaran-pengajaran yang tidak membentuk karakter iman pengikut Tuhan. Hanya menjadi orang-orang yang terlihat baik, tapi tidak ada actionnya keluar. Hidup dalam kepura-puraan, melayani Tuhan hanya dengan kepura-puraan, berkorban hanya dengan kepura-puraan, memuji Tuhan hanya dalam kepura-puraan. Saudara, mari Tuhan membawa kita untuk lebih kenal Dia. Dia mau membawa hidup kita kepada satu tingkat iman kita lagi, miliki iman yang tulus ikhlas itu. Haleluya. Haleluya. Susah ya, tapi Tuhan inginkan seperti itu, saudara. Jadilah seperti Yesus. Bukankah itu moto kita? Ingin seperti Yesus, sampai akhirnya kita memperoleh janji-janjinya yang lagi kita nyanyikan. Janji-janjinya akan dimiliki oleh pengikut Yesus, saya dan saudara, ketika kita hidup berjalan kepada apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari periksa hidup kita. Apakah iman kita adalah iman kepura-puraan, iman yang penuh dengan kemunafikan? Jika itu ada, bertobat. Sebab supaya tidak tersesat. Banyak yang
akan menyesatkan kita, tetapi pilihannya kepada saya, kepada saudara. Kalau kita mau tersesat, ya kita yang masuk, tapi jangan bawa diri kita kepada keadaan seperti itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu lagu yang dinyanyikan yang sering kita dengar. Aku percaya Tuhan ku ajak kau turun tangan untuk memulihkan diri kita. Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita hari-hari ini. Dia ingin memulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Orang-orang yang hanya munafik, orang-orang yang penuh dengan kepura-puraan, kalau tidak mau bertobat, maka kehidupannya akan mengalami kebinasaan. Ini menjadi firman Tuhan bagi kita. Saya mengundang pemain musik. Kita akan nyanyikan pujian. Tiada seperti Engkau, tapi bagian refnya saja. Aku percaya Tuhan ku ajak kau turun tangan memulihkanku. Apapun firman yang kita dapatkan hari ini, tujuan Tuhan supaya kita belajar memulihkan. Kita tidak mampu melakukan firman dengan kekuatan kita, tetapi Dia berkata, Rohku akan memberikan kepada untuk membuat, untuk melakukan segala kata-kata, untuk melakukan segala peraturan-peraturan yang mau mendidik kita menjadi pengikut
Tuhan yang tulus kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika pada saat-saat ini ya Tuhan, di hari-hari yang lalu ya Tuhan, hidup kami mungkin penuh dengan kepura-puraan Tuhan. Tapi firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, membebaskan kami ya Tuhan, menguatkan kami ya Tuhan, dan mendidik kami ya Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang tulus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau singkapkan lagi rahasia firman-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan, untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan, dan mendewasakan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk semakin dewasa dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur pada-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, atas lawatan firman-Mu. Dan kami pulang dengan tidak sia-sia ya Tuhan. Kami membawa firman, kami membawa berkat rohani itu ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum pengumuman, saya ingin menyampaikan laporan tentang perbaikan laporan keuangan tentang renovasi gereja. Nanti secara terperinci ada di papan, tapi saya mau memberikan garis besarnya aja. Jumlah pemasukan yang ada sampai hari ini yaitu sekitar 48.478.448 rupiah, dan jumlah pengeluaran yang sudah ada termasuk kemarin kita membeli bahan besi penjaringan itu totalnya sekitar 18.249.450.000, dan saldo per hari ini yaitu 30.428.998 rupiah. Nah, inilah pengeluaran yang ada. Nanti mulai dalam minggu-minggu ke depan akan mulai dikerjakan karena bahannya sudah dibeli, dan dalam 1-2 hari ke depan sudah akan dikirim ke belakang dan akan siap untuk dikerjakan. Sekian laporan dari laporan keuangan dari Dana Pembangunan. Saya dapat. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan. Saya melanjutkan dengan jadwal pelayanan sepekan. Nanti sore pukul 4:30 ada ibadah keluarga muda di gereja. Kemudian hari Kamis kita berdoa puasa di rumah masing-masing, ditutup pada pukul 6 sore. Dan hari Jumat kita berdoa pribadi juga di rumah masing-masing. Hari Sabtu Joshua Generation di gereja pukul 6 sore. Dan hari Minggu kembali ada ibadah Alpha Omega Kid Ministry, sekolah minggu, satu sesi pukul 7.15, sementara anak-anak bersiap pukul 7. Bapak Ibu terkasih, kita akan bertemu kembali pada hari Minggu di sesi yang pertama pukul 7 dan sesi yang kedua pukul 8.30. Mengingatkan bahwa kita tetap berdoa bersama di rumah masing-masing setiap pukul 4 pagi dan pukul 1 siang. Pengumuman tambahan dari panitia perbaikan gereja bahwa di depan disiapkan pasar yang menjual semacam sunlight, sabun cuci piring, dan juga semacam spray untuk setrika, cairan spray untuk setrika. Silakan Bapak Ibu untuk dibeli, berkontribusi di dalam pendanaan keuangan renovasi gereja. Demikian pengumuman untuk hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih. Sebagai tambahan dari saya, bisa sedikit melihat kondisi kita ya hari-hari ini lebih apa ya, lebih lah ya saudara ya. Jadi ada anjuran untuk kembali lagi pemerintah melakukan PPKM Mikro. Jadi saya berharap kita semua tetap berhati-hati dan kegiatan di gereja tetap dilakukan hanya untuk
2 minggu ke depan. Jadi setiap kegiatan wadah yang kaum wanita yang kita lakukan di gereja, lalu ada kegiatan pemuda, ada kegiatan dewasa muda, keluarga muda yang nanti sore akan dilakukan. Untuk sementara kita tiadakan dulu sambil tetap kita melakukan menjaga diri kita di rumah kita dengan kegiatan kita di luar, tetap menjaga protokol dengan baik. Dan di dalam 2 minggu ini saya kembali, kita tidak melakukan kegiatan di gereja kecuali di hari Minggu. Dan saya berharap setiap kali kita datang di gereja, lakukan protokol dengan benar, karena virus yang kali ini katanya lebih ganas dari sebelumnya. Tapi kita tidak perlu takut, Yesus bersama dengan kita, asalkan kita juga mau tertib hidup kita. Jaga diri baik saat kita keluar, lakukan protokol dengan benar, saudara. Ini untuk kebaikan kita bersama. Puji Tuhan. Itu saja. Mari kita beri semua akhiri kebaktian kita dengan mengucap syukur kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Engkau luar biasa bagi kami. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua, mulai saat ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Respect.